Halo semuanya, selamat datang di channel Herul Pasaribu, channel yang membahas seputar ilmu kimia. Dalam video ini kita akan membahas materi seputar struktur atom. Langsung saja kita ke pembahasannya. Dalam pembahasan struktur atom, teman-teman harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian penyusun daripada atom. Oke? Di sini saya buat beberapa catatan yang mungkin teman-teman akan pakai selama mempelajari struktur atom. Oke, yang pertama saya akan membuat catatan seputar notasi atom atau notasi unsur. Misalkan, saya punya notasi demikian. Saya punya suatu unsur X, dengan di atas ini saya buat A, di bawah ini saya buat Z. Nah, pertanyaannya, dari unsur X ini kira-kira A dan Z itu mengindikasikan apa? Gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman menemukan terdapat notasi unsur demikian, maka ini saya geser terlebih dahulu. Oh, tidak bisa ya. Tidak apa-apa. Ya, untuk A sendiri, ya, biasanya A ini menyatakan nomor massa dari suatu atom. Atau dari suatu unsur. Oke, nomor massa sendiri biasanya disingkat dengan singkatan AR. Gitu ya, massa atom relatif. Oke, kemudian untuk Z yang di bawah ini biasanya mengindikasikan atau menyatakan nomor atom. Nomor suatu atom. Nomor atom. Oke. Tadi saya katakan dalam mempelajari struktur atom, teman-teman harus mengetahui bahwa suatu atom itu tersusun atas apa aja. Gitu ya. Nah, suatu atom biasanya tersusun atas proton, elektron, dan neutron. Pertanyaannya, jika proton, elektron, dan neutron merupakan bagian-bagian penyusun daripada atom, maka dari nomor massa dan nomor atom, di mana letak proton, elektron, dan neutronnya? Oke? Nah, untuk nomor atom, pada nomor atom, teman-teman bisa mendapatkan informasi daripada jumlah proton dan jumlah elektron. Namun, jumlah proton dan elektron ini bisa berada pada nomor atom apabila suatu atom atau suatu unsur itu tidak bermuatan. Gitu ya. Jadi elektron yang ada pada nomor atom itu ini keadaan dasar. Keadaan dasar itu artinya keadaan tanpa muatan, gitu ya. Nanti kita akan mengenal istilah muatan atom, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kalau dia bermuatan, tidak berlaku proton sama dengan elektron berada pada nomor atom. Gitu ya. Jadi, dari nomor atom kita bisa mengetahui jumlah proton dan jumlah elektronnya. Tapi, untuk elektron itu berlaku apabila suatu atom atau unsurnya pada keadaan dasar atau tanpa muatan. Oke, sementara untuk neutron, neutron itu merupakan hasil pengurangan daripada AR dikurang nomor atom. Nomor atom. Gitu ya. Neutron itu merupakan hasil pengurangan AR. Ingat AR itu apa? AR itu adalah nomor massa. Nomor massa dikurangin dengan nomor atom. Oke, dengan demikian teman-teman sudah tahu nih posisi proton dan elektron biasanya pada nomor atom. Kemudian dalam menentukan jumlah neutron, teman-teman tinggal mengurangkan nomor massa dikurangin dengan nomor atom. Oke, semoga sampai sini teman-teman masih bisa mengikutinya. Langsung saja ke contohnya. Misalkan, contoh. Oke, tentukan jumlah
proton, elektron, dan neutron dari yang pertama, misalkan untuk A, misalnya ada suatu karbon gitu ya. Nomor atomnya misalkan dia 6, nomor masanya misalkan 12 gitu ya. Yang B misalnya nitrogen, nomor atomnya 7, nomor masanya 14. Kemudian berikutnya yang C, misalkan magnesium. Nomor atomnya 12, nomor masanya misalnya 24. Kemudian yang bermuatan misalkan oksigen, nomor atomnya 16, nomor masanya atau di ini saya buat di samping. Nomor atomnya 16, nomor masanya 8, bermuatan 2 minus. Sementara yang E, misalkan Al atau aluminium, nomor atomnya 13 dan nomor masanya adalah 27, bermuatan 13. Oke, mari kita kerjakan soal berikut. Oke, kita disuruh menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari masing-masing unsur yang ada pada soal dari A sampai E. Seperti yang saya katakan tadi, proton dan elektron itu berada pada nomor atom, sementara nomor massa dikurangi nomor atom itu akan menginformasikan informasi jumlah dari neutron. Langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Untuk yang pertama, terdapat karbon dengan nomor atomnya 6, nomor massanya ada 12. Maka kalau kita mau menentukan proton, elektron, dan neutron, di sini saya singkat saja. Protonnya itu terdapat pada nomor atom. Nomor atomnya 6, berarti jumlah protonnya ada 6. Oke? Kemudian elektron itu terdapat pada nomor atom. Karena nomor atomnya 6, berarti jumlah elektronnya juga ada 6. Oke, sekarang untuk neutronnya. Neutron merupakan hasil pengurangan AR atau nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti AR-nya adalah 12. 12 dikurangi nomor atomnya 6, maka jumlah neutronnya sama dengan 6. Gitu ya. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti contoh yang pertama ini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk nitrogen dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Jadi teman-teman harus benar-benar paham apa yang mana disebut sebagai nomor massa, yang mana disebut sebagai nomor atom. Oke? Untuk nitrogen berarti untuk protonnya, karena nomor atomnya adalah 7, berarti jumlah daripada protonnya ya sejumlah nomor atomnya, yaitu 7 juga. Untuk neutronnya, atau agar berurut, elektronnya, karena elektronnya itu ada di nomor nomor atomnya 7, berarti elektronnya ada 7 buah. Sementara neutron hasil pengurangan nomor massa. Nomor massanya ada 14. Kita kurangkan dengan 7 sebagai nomor atomnya, berarti neutronnya ada senilai 7 buah. Begitu ya. Demikian juga yang C, dalam menentukan proton, elektron dan neutron yang C dari magnesium dengan nomor atom 12 dan nomor massa 24, kita bisa menentukan protonnya setara dengan nomor atomnya yaitu 12. Elektronnya juga demikian 12 karena nomor atomnya 12, sementara neutronnya hasil pengurangan nomor massa dikurangi nomor atom senilai 12, maka hasilnya adalah 12 buah neutron. Oke. 12 buah neutron. Oke, semoga teman-teman masih bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Gitu ya, sampai soal yang ketiga ini. Kemudian
Di sini ada yang D dan E yang bermuatan. Ada yang bermuatan 2 minus, ada yang bermuatan 3 plus. Nah, apa artinya? Di sini saya buat catatan terkait muatan atom. Suatu atom ketika bermuatan positif, ketika bermuatan positif, ini menyatakan bahwa suatu atom tersebut melepaskan satu elektron. Ya, di sini bermuatan plus, gitu ya. Kalau saya tidak tuliskan angkanya, berarti plus 1. Maka dia melepaskan satu buah elektron. Kalau plus 2, berarti dia melepaskan sejumlah 2 elektron. Kalau plus 3, berarti ya melepaskan sejumlah 3 elektron. Demikian berikutnya. Oke, yang paling penting teman-teman ingat, kalau bermuatan positif itu artinya melepaskan elektron. Terkait berapa buah elektron sesuai dengan muatan yang ada pada soal. Begitu ya. Nah, itu bermuatan positif. Nah, gimana pula yang bermuatan negatif? Kalau nanti suatu atom bermuatan negatif, artinya dia menerima elektron. Oke, menerima elektron. Demikian juga kalau misalkan dia bermuatan minus 2. Di sini karena dia minus 1 berarti menerima 1 elektron. Kalau dia minus 2 berarti menerima 2 elektron. Demikian minus 3 dan seterusnya berarti menerima elektron sejumlah elektron yang ada pada muatannya. Kira-kira demikian, gitu ya. Nah, perlu diingat, suatu atom yang bermuatan positif, atom atau unsur, bermuatan positif biasanya disebut dengan kation. Jadi kation itu suatu unsur atau atom yang bermuatan positif, gitu ya, bermuatan positif. Sementara suatu atom atau unsur bermuatan negatif biasanya disebut sebagai anion. Dua istilah ini perlu teman-teman pahami nanti dikarenakan pemberian tata nama senyawa, khususnya senyawa anorganik, itu ada yang dikenal sebagai kation dan anion gitu ya, agar nanti tidak tertukar. Jadi suatu kation dikatakan apabila suatu atom atau unsur bermuatan positif. Positif berapapun yang penting dia bermuatan positif disebut sebagai kation. Sementara semua yang bermuatan negatif biasanya disebut sebagai anion. Oke? Semoga sampai sini teman-teman bisa mengingat dua catatan yang saya berikan ini. Terkait positif itu melepaskan elektron, negatif itu menerima elektron. Kemudian yang bermuatan positif itu disebut kation, yang bermuatan negatif itu disebut sebagai anion. Oke, langsung saja kita bahas soal D dan E. Oh iya, sebelum ke soal D dan E, kalau melepaskan gitu ya, melepaskan satu elektron misalnya. Kalau melepaskan artinya jumlahnya berkurang gitu ya. Kalau jumlahnya berkurang berarti dalam operasional penjumlahan dan pengurangannya nanti jumlah elektronnya yang kita kurangi. Kenapa elektronnya? Ya karena yang bermuatan positif ini dia melepaskan satu elektron. Bermuatan plus 2 ini melepaskan 2 elektron. Yang berkurang itu elektron bukan proton atau neutronnya. Jadi yang kita kurangi nanti elektronnya bukan proton atau neutronnya. Demikian juga yang negatif. Negatif itu menerima. Kalau menerima berarti jumlahnya bertambah. Yang bertambah apa? Yang bertambah elektronnya, bukan proton atau neutronnya. Semoga sampai sini teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke, langsung saja ke soal D. Kita mau menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron.
Berhati-hati karena di sini terdapat muatan 2 minus. Jangan takut karena kita sudah membahas istilah 2 minus, artinya kalau minus itu menerima. Menerima berapa elektron tergantung muatannya. Ingat yang diterima itu elektron. Jadi yang berubah jumlahnya itu hanya elektronnya, bukan proton atau neutronnya. Oke? Berarti untuk protonnya tetap. Protonnya itu terdapat pada nomor atom. Nomor atomnya 8 berarti protonnya 8. Sementara untuk elektronnya ada di nomor atom. Nomor atomnya 8. Tapi ingat, di sini terdapat muatan sebesar 2 minus. Kalau dia bermuatan minus, dia menerima elektron. Kalau menerima berarti akan bertambah jumlahnya. Yang bertambah itu jumlah elektronnya. Dia bermuatan 2 minus, berarti ditambahin 2 elektron. Ya, di sini saya buat simbolnya gitu ya. Simbol daripada elektron itu E pangkat minus karena elektron itu bermuatan negatif. Maka sama dengan 8 ditambah 2 itu jadi 10 buah elektron. Ingat, yang bertambah atau yang berkurang ketika bermuatan itu hanya elektronnya, bukan proton atau neutronnya. Oke, terkait jumlah neutron tidak ada yang berubah. Kita kurangin aja, nomor massanya ada 16 dikurangin dengan 8 sama dengan 8 buah neutron. Oke, demikian juga yang E. Untuk protonnya, elektron dan neutronnya, di sini dia bermuatan juga, tapi 3 plus. Ingat, kalau bermuatan plus itu artinya melepaskan elektron sebanyak muatannya. Karena ini bermuatan plus 3, berarti elektronnya mula-mula ada di nomor atom. Nomor atomnya 13, itu nomor atom pada keadaan dasar atau keadaan tanpa muatan. Oke, dia bermuatan 3 plus. Plus itu artinya melepas. Kalau melepas itu akan mengurangi jumlah mula-mula. Gitu ya. Mula-mula ada 13, bermuatan 3 plus artinya melepas 3 elektron. Maka elektron ketika dia bermuatan, sekarang ada 10 buah elektron. Untuk protonnya tidak berubah, proton itu tetap pada nomor atom sebesar 13. Sementara untuk neutronnya merupakan hasil pengurangan nomor massanya 27 dikurangi dengan nomor atomnya 13. Maka jumlah neutronnya adalah 14 buah neutron. Gitu ya. Jadi ketika bermuatan itu disebut keadaan terionisasi atau keadaan bermuatan gitu ya, tidak keadaan dasar. Kalau keadaan dasar contohnya seperti soal A, B, dan C, dia tanpa muatan. Kalau keadaan terionisasi, dia memiliki muatan. Baik bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Kalau positif, dia melepaskan elektron sebanyak muatannya. Kalau negatif, dia menerima elektron sebanyak muatannya. Kalau dia bermuatan positif, disebut sebagai kation. Kalau dia bermuatan negatif, disebut sebagai anion. Gitu ya. Berarti di sini O-nya bermuatan 2 minus. 2 minus, dia bermuatan minus, berarti disebut sebagai anion. Sementara Al-nya bermuatan 3 plus, bermuatan positif, disebut sebagai kation. Gitu ya. Nanti penentuan kation dan anion ini sangat berpengaruh terkait pemberian tata nama senyawanya. Gitu ya. Mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya. Oke, semoga sampai sini teman-teman bisa memahami penentuan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu notasi atom atau suatu notasi unsur. Oke. Kemudian kita akan membahas istilah-istilah berikut yang bakal mungkin teman-teman akan temui di ketika belajar kimia. Yang pertama, ada yang dikenal dengan istilah isotop. Dalam mengingatnya, ingat saja, iso itu artinya sama. Sementara P itu singkatan dari proton, gitu ya, proton. Maka kalau isotop itu bisa dikatakan sebagai jumlah proton yang sama. Jumlah proton sama. Ingat ya, proton tadi dalam pembelajaran sebelumnya terdapat pada nomor atom. Oke, contohnya misalkan saya punya suatu karbon dengan nomor atom 6, nomor massanya 12, dan nomor atom karbon yang satu lagi 6, nomor massanya 13. Oke, dari sini bisa kita tentukan
Di sebelah kiri jumlah proton sama dengan 6, di sebelah kanan jumlah proton sama dengan 6 juga. Karena jumlah proton dari unsur C di sebelah kiri dan di unsur C di sebelah kanan sama, gitu ya. Protonnya sama, maka kedua karbon ini merupakan suatu isotop. Kenapa isotop? Karena jumlah protonnya sama. Oke. Sampai sini semoga teman-teman bisa memahami istilah isotop. Jadi kalau isotop, ingat aja iso itu sama. Lihat akhirannya. Akhirannya P berarti proton. Maka jumlah protonnya sama. Oke. Contoh berikutnya. Misalkan. Kalau misalnya saya punya oksigen gitu ya. Oksigen dengan nomor atom 8, nomor massanya 16, kemudian oksigen juga nomor atom 8, nomor massanya 17. Ingat, kalau isotop protonnya sama. Proton itu terdapat pada nomor atom gitu ya. Maka di sini di sebelah kiri protonnya sama dengan 8, di sebelah kanan protonnya sama dengan 8. Maka karena jumlah protonnya sama, maka kedua unsur oksigen ini dikatakan protonnya sama. Kedua unsur oksigen ini dikatakan suatu isotop. Gitu ya. Jadi isotop itu jumlah protonnya sama. Oke, itu istilah daripada isotop. Kemudian kita lanjut ke istilah berikutnya. Ada yang dikenal dengan istilah isoton. Sama seperti tadi, iso itu artinya sama. Di sini akhirannya adalah N gitu ya. N itu menyatakan neutron. Maka kalau isoton merupakan suatu spesies yang memiliki jumlah neutron sama. Gitu ya. Jadi contohnya, misalkan, contohnya saya punya suatu hidrogen dengan nomor atom 1 dan nomor massa misalkan 3 gitu ya. Dan suatu gas helium gitu ya, atau suatu helium dengan nomor atom 2 dan nomor massa 4. Gitu ya. Maka kita mau mencari jumlah neutronnya. Ingat cara yang sebelumnya, neutron itu hasil pengurangan nomor massa dikurangi nomor atom. Oke, maka dari sini kita bisa tentuin neutron hidrogen sama dengan 3 dikurangin 1 sama dengan 2. Neutron daripada helium sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Gitu ya. Karena jumlah neutron daripada hidrogen dan helium sama-sama 2, maka ini neutronnya sama. Kedua spesies ini hubungannya saling berisoton. Ingat ya, isoton itu merupakan spesies yang memiliki jumlah neutron yang sama. Oke, kita lanjut ke istilah berikutnya. Ada isotop, isoton, ada juga istilah isobar. Isobar. Oke, sama seperti tadi, iso itu menyatakan sama. AR di pembahasan sebelumnya merupakan nomor massa. Nomor massa. Maka isobar bisa dikatakan sebagai spesies yang memiliki jumlah nomor massa yang sama. Yang sama. Contohnya, misalkan saya punya suatu karbon dengan nomor atom 6, nomor massa 14, dan suatu nitrogen dengan nomor atom 7 dan nomor massa 14. Tadi kita mau menentukan hubungannya. Gitu ya. Kalau isobar, maka jumlah nomor massanya harus sama. Oke, berarti kita analisis. Nomor massa karbon yang di kiri itu sama dengan
Ada 14 buah. Berarti nomor nitrogen yang di sebelah kanan harus 14 juga agar dia saling berisobar. Ternyata benar gitu ya. Nomor massa nitrogen yang di sebelah kanan sebanyak 14. Karena nomor massa atau AR dari keduanya itu sama, maka hubungan karbon dengan nitrogen ini saling berisobar. Seperti itu. Oke, semoga sampai penjelasan sampai saat ini teman-teman masih bisa menerima atau memahaminya. Kita masuk ke istilah terakhir, istilah isoelektronik. Oke, untuk isoelektronik tidak perlu bingung gitu ya. Iso itu artinya sama, sementara ya elektronik itu ya elektron gitu ya. Elektron. Maka isoelektronik bisa dikatakan sebagai spesies yang memiliki jumlah elektron yang sama. Oke, jumlah elektron yang sama. Contohnya, misalkan saya mempunyai suatu atom Cl, suatu atom Cl dengan nomor atom misalkan 17, nomor massa misalkan 35, bermuatan negatif. Sementara saya punya juga sulfur gitu ya, dengan nomor atom 32, nomor massanya 32, nomor atomnya adalah 16, bermuatan 2 minus, maka kalau mau menyamakan elektron, ingat elektron itu terdapat pada nomor atom gitu kan ya. Maka elektron Cl, nomor atomnya 17. Kemudian dia bermuatan minus gitu ya. Bermuatan minus 1. Ingat yang muatan minus itu artinya menerima elektron. Sebanyak apa? Sebanyak muatannya. Kalau di sini bermuatan minus 1, atau kalau di sini tidak ditulis angkanya, berarti dianggap 1 gitu ya. Bermuatan minus 1 berarti dia menerima 1 elektron. Kalau menerima 1 elektron berarti dia bertambah sebanyak 1 elektron, maka jumlah elektronnya sekarang ada 18. Demikian yang sulfur atau belerang yang di sebelah kanan. Kalau kita mau mencari elektronnya, dia bermuatan negatif. Maka mula-mula nomor atomnya itu adalah 16. Gitu ya, nomor atomnya mula-mula ada 16. Di sini dia bermuatan minus 2. Artinya menerima 2 elektron. Kalau menerima dia semakin bertambah sebanyak berapa? Sebanyak 2 elektron. Maka elektronnya menjadi 18. Karena jumlah elektron dari Cl di kiri sama dengan jumlah elektron dari sulfur atau belerang di kanan, elektronnya sama. Maka kedua spesies ini dinyatakan saling berisoelektronik. Gitu ya. Jadi, ada 4 istilah yang perlu teman-teman ingat, yaitu isotop, isoton, isobar, dan isoelektronik. Di mana kalau isotop menyatakan jumlah protonnya yang sama, isoton menyatakan jumlah neutronnya yang sama, isobar menyatakan jumlah nomor massa yang sama, sementara isoelektronik menyatakan jumlah elektron yang sama. Diingat, proton, elektron, dan neutron itu terdapat di mana? Untuk di nomor atom ada terdapat proton dan elektron. Di nomor massa dikurangi nomor atom dapat menentukan jumlah neutronnya. Pada keadaan yang bermuatan, ketika bermuatan positif, dia akan melepaskan elektron. Ketika dia keadaan bermuatan negatif, akan menerima elektron. Sebanyak apa? Sebanyak muatannya. Ketika bermuatan positif disebut sebagai kation, ketika bermuatan negatif disebut sebagai anion. Sampai sini, semoga teman-teman bisa memahami penjelasannya. Sebagai latihan dari teman-teman, silahkan mengerjakan soal berikut ini. Ini saya batasin terlebih dahulu. Tentukan hubungan
dari. Misalkan saya punya pertanyaan demikian, tentukan hubungan dari. Misalkan saya punya sebentar, misalnya, oke, saya punya yang pertama, boron dengan nomor atom 5, nomor massanya 11, bermuatan negatif. Kemudian karbon dengan nomor atom 6 dan nomor massa sama dengan 12. Lalu yang kedua, misalkan saya punya natrium, nomor atomnya sama dengan 11, nomor massanya 24. Lalu magnesium, nomor atomnya 12, nomor massanya 24. Kemudian yang ketiga, misalkan saya punya Al, aluminium dengan nomor atom 13, nomor massanya 27, bermuatan 3+. Ini saya geser sedikit. Oke, ini nomor 3. Dan neon. Sebentar. Ya, neon. Nomor atomnya 10, nomor massanya adalah 20. Dan yang terakhir nomor 4. Misalkan saya punya suatu fosfor dengan nomor atomnya 15, nomor massanya 31, dan sulfur atau belerang dengan nomor atom 16 dan nomor massanya adalah 32. Ini saya batasin terlebih dahulu. Oke. Jadi teman-teman menentukan hubungan dari keempat soal berikut gitu ya. Hubungan daripada apakah dia saling berisotop, berisoton, berisobar, ataupun berisoelektronik. Silahkan teman-teman kerjakan dan memberikan jawaban pada kolom komentar. Apabila ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Sekian video kita kali ini yang mengkaji materi struktur atom. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.